7 tempat terbaik memanjatkan doa ketika sholat. Penjelasan ini akan kita sarikan atau kita ringkaskan dari penjelasan Syekh Utsman Khamis di menit 29 sampai menit 35 video beliau yang berjudul Sihamul Laili. Sebelum kita menyampaikan 7 tempat berdoa sebagaimana yang disebutkan oleh beliau secara ringkas, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Syekh Utsman Khamis hafizahullah Taala mengatakan, يقول أهل العلم في الصلاة سبعة مواضع في الصلاة 7 مواضع للدعاء. Beliau mengatakan bahwa para ulama mengatakan ada 7 tempat berdoa ketika sholat. Dan kalau kita sambil mendengarkan beliau kemudian diterjemahkan sedikit demi sedikit, maka akan butuh waktu sangat banyak. Akhirnya kita bikin secara ringkas, ya, kita sebutkan dengan PowerPoint di antara 7 tempat berdoa ketika sholat. Yang pertama adalah doa iftitah. Doa iftitah merupakan tempat kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan kesalahan sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, cucilah kesalahanku sebagaimana Engkau mencuci pakaian putih dari kotoran. Ya Allah, cucilah kesalahan-kesalahan dan dosa-dosaku dengan air embun, air salju, es. Kemudian doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya, misalkan, Ya Allah, wahai Rabbnya Jibril, Mikail, Israfil, wahai pencipta langit dan bumi, Engkau memberikan keputusan kepada perselisihan orang-orang, ya, maka tunjukilah aku dari perselisihan mereka kepada yang benar. Sesungguhnya Engkau mampu memberikan petunjuk kepada yang benar, siapapun yang Engkau kehendaki. Itu doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat doa istiftah. Di antara yang lainnya, ya, adalah ketika membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, di sana ada juga kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 772, sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat satu rakaatnya itu membaca Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran, dan idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha. Setiap kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati ayat yang ada tasbihnya, maka beliau bertasbih. Wa idza marra bi su'alin sa'ala. Setiap kali melewati ayat yang di sana ada permintaan, maka beliau meminta kepada Allah. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awwada. Dan apabila lewat dengan ayat yang di situ ada perintah untuk berlindung kepada Allah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara tempat untuk berdoa adalah saat kita melakukan ruku. Karena saat ruku ini ada salah satu doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu dan ampunilah aku. Ya, di situ ada doa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah i'tidal. Ya, saat i'tidal, saat bangun dari ruku, di sana juga ada tempat berdoa atau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada pahala yang banyak yang akan diterima apabila seseorang mengucapkan sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, dan bertepatan dengan imam, maka dosa-dosanya akan diampuni. Begitu juga orang yang mengatakan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, maka dia akan dicatat oleh malaikat dan 30 malaikat akan berebutan untuk mencatat amal kebaikannya. Kemudian di antara tempat berdoa yang sangat dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sujud. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa amma sujud fa'aktsiru minad du'a
Adapun saat sujud maka perbanyaklah berdoa. Faqaminun an yustajaba lakum, maka itu akan ada kesempatan besar untuk diijabahi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita memiliki banyak keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu tempatnya adalah ketika kita sujud. Kita sebutkan doa-doa kita, apapun yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik urusan dunia maupun akhirat, kita minta. Karena ini adalah tempat yang sangat mungkin untuk diijabahi karena sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Tempat terdekat antara seorang hamba dan Rabbnya adalah saat dia sujud. Fa'aktsiru minad du'a, maka perbanyaklah berdoa, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita punya keinginan, kita bisa mengutarakannya ketika saat kita bersujud. Dan sebagian ulama mengatakan boleh menggunakan bahasa Indonesia. Tapi ini adalah ada perbedaan pendapat. Bagi yang sudah yakin boleh menggunakan bahasa Indonesia, boleh mengamalkannya. Adapun yang masih ragu-ragu, wah jangan-jangan nanti sholatnya batal atau lain sebagainya, maka hanya berdoa menggunakan bahasa Arab saja. Kemudian di antara tempat berdoa yang keenam di dalam sholat kita adalah saat kita duduk di antara dua sujud. Itu juga tempat untuk kita berdoa. Bahkan kita dari awal bacaannya sampai akhir isinya doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Semuanya adalah permintaan doa. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, tutuplah kesalahan-kesalahanku, tinggikan derajatku, berikanlah rizki kepadaku, berikanlah keselamatan, kesehatan kepadaku, dan lain sebagainya. Itu boleh menambah doa. Bahkan salah satu syekh, yaitu Shalih Al-Luhaidan, pernah ditanya, boleh nggak saat duduk di antara dua sujud mengatakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Kata beliau, boleh-boleh saja gitu. Boleh-boleh saja mengucapkan doa tersebut. Kemudian di antara tempat berdoa yang juga sangat istimewa di sholat adalah sebelum salam. Setelah selesai membaca at-tahiyat akhir. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza tasyahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba. Apabila kalian sudah selesai membaca tasyahud, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara, ya, dari azab kubur, dari azab neraka jahanam, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah dajjal. Kita diminta oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk berlindung dari 4 hal tersebut. Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dan kita boleh berdoa dengan doa apapun, ya. Tsumma liyatakhayyar minad du'a'i ajabahu ilaihi fayad'u. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, setelah tasyahud silahkan memilih doa apapun yang kalian inginkan dan panjatkanlah ketika itu. Jadi ini adalah 7 tempat berdoa ketika sholat. Yang pertama tadi adalah saat membaca doa iftitah. Kemudian saat membaca Al-Quran, melewati ayat rahmat, ayat azab, kita bisa berlindung, bisa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat rukuk, sebagaimana Nabi berdoa, Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu, dan ampunilah aku. Kemudian yang keempat adalah i'tidal. Kemudian yang kelima adalah sujud. Kita diminta Nabi untuk memperbanyak doa ketika sujud. Kemudian yang keenam adalah duduk di antara dua sujud. Dan yang ketujuh adalah ketika sebelum salam. Ya, ini adalah tempat yang sangat baik untuk berdoa di waktu sholat. Semoga ini bermanfaat. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.